yaitu perempuan semua Pak. Kali ini perempuannya satu, laki-laki semuanya nih. Oke, hai semuanya. Kali ini saya bersama teman-teman dari Universitas Batanghari lagi. Kali ini kita bersama teman-teman dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, sekarang kita berada di Cafe Samjoy. Cafe ini terletaknya di daerah Mayang. Cafe ini namanya Cafe Samjoy ya. Terus juga di cafe ini ada 2 lantai, jadi kalian bisa menikmati minuman kopi dan non kopi ini serta makanan ringan ini secara outdoor dan indoor. Nah, outdoor ini berada di atas dan kita cuma 2 lantai dan ini view-nya bagus sekali, cakep banget. Dan kalian mau lihat suasana Mayang, di sini kalian recommended banget. Jadi sekarang kita langsung aja ya. Kita sekarang bersama narasumber dari Pendidikan Sejarah. Ada Bapak Tio. Nah, kenapa saya bisa kenal? Karena saya mahasiswa sejarah juga. Di sini ada Dila ada sebagai ketua Hima ya. Terus ada Andreza, perwakilan dari teman semester 3. Terus ada Febri dari semester 5 ya. Nah, sekarang kita ada 4 narasumber dan sebenarnya saya juga narasumber ini kali ini karena saya juga dari mahasiswa sejarah. Oke, langsung saja kita langsung menanyakan tentang prodi sejarah. Kita tanya saja kepada Pak Tio. Halo Pak. Ya, halo Putri. Apa kabarnya Putri? Alhamdulillah baik dong Pak. Walaupun kegiatan KKN itu yang walaupun seru dan melelahkan, tapi saya tetap harus senantiasa mengorbankan jiwa dan raga saya untuk datang ke sini untuk melanjutkan kegiatan kita ya Pak ya, namanya kegiatan podcast Potret Kampus. Oke Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, ya baik. Ya kalau kita lihat ya akhir-akhir ini banyak memang kegiatan yang harus diselesaikan. Oke. Nah, jadi maklum kalau misalkan ada yang tidak ketemu sama saya di prodi gitu ya. Iya. Karena memang harus mengerjakannya di rumah. Iya Pak. Dan sekarang kan lagi posisinya lagi libur juga. Iya benar. Bagi mahasiswa yang memang mau ngontrak KHS-nya gitu kan, terus juga KRS-nya, nah itu bisa hubungi aja melalui WA supaya bisa di-ACC langsung di portal. Oke, itu tinggal hubungin aja Pak Tio. Jadi walaupun kita sejarah tapi sudah pakai IT untuk bisa berhubungan langsung dengan mahasiswa. Iya, karena sekarang udah zamannya udah canggih ya Pak ya. Oke Pak, gimana Pak? Apalagi? Gimana kegiatan mengajar Bapak nih Pak? Bapak sekarang jadi sekretaris ya Pak ya? Ya. Oh ya, kita prodi kita kaprodi kita Bu Nur sebelumnya ya Pak ya? Ya, Bu Nur sebelumnya. Jadi gimana itu Pak? Jadi Bu Nur itu kaprodi berangkat untuk sekolah lagi. Ya, sekolah lagi itu bulan Januari kemarin itu berangkat ke Solo ngambil kuliah S3. Wow, jadi, keren tuh. Untuk mengisi kekosongan ya akhirnya sementara saya kembali jadi sekretaris, jadi dikeluarkanlah SK. SK untuk menggantikan posisinya Bu Nur menjadi kaprodi. Oke. Tapi ya karena memang baru gitu kan, kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan Bu Nur terkait dengan data-data gitu untuk mengisi form-form yang memang harus diisi. Jadi Bapak Tio ini sangat sibuk ini kali ini ya Pak. Jadi Pak, kegiatan mahasiswa sekarang gimana Pak? Oh ya masih libur ya Pak ya? Masih libur. Kegiatan mahasiswa gimana Pak? Selain libur ini atau mahasiswa ada juga nggak Pak mahasiswa yang aktif walaupun libur gitu Pak? Ada sih mahasiswa yang aktif walaupun libur. Termasuk ini? Oh ya, bener ya. Ini kegiatan kita nih. Ini kan termasuk kegiatan mahasiswa sejarah. Ya, jadi memang dibentuk tim untuk podcast ini supaya bisa mengangkat tentang kebudayaan dan sejarah yang ada di Jambi. Nah, termasuk juga supaya mahasiswa ini ada kesibukan lainnya dan ada keterampilan lainnya. Oh iya, benar. Karena kan lulusan Anda nanti bukan hanya menjadi guru, tetapi ada yang menjadi wartawan, ya, terus juga pekerja-pekerja di
kantor-kantor lainnya, instansi pemerintah, Kayak di museum di juga ya Pak ya? museum ya kan. Nah jadi semuanya itu diusahakan untuk mahasiswa supaya lebih terampil. Oke, keren juga nih kegiatan mahasiswa sejarah juga nih tahu. Ya. Oh ya Pak, untuk dosen kita ada berapa nih Pak? Ada 7 orang. Oke. Ada 7 orang, dua orang lagi itu sudah kuliah, sedang kuliah. Sedang kuliah, yang satu ngambil kuliah di Unja, ambil S3 di Unja, itu Ibu Siti Heidi Carmela, dan yang satu lagi ngambil S3 di Solo, Ibu Nur tadi Ibu ya. Nur tadi, ya semoga nanti juga yang lainnya pada nyusul. Amin. Jadi sudah 2 orang yang sedang tugas kuliah. Oh, keren. Jadi di prodi sekarang ini memang semua dosen itu cowok. Oh, iya ya Pak. Semua laki-laki lagi tinggal gitu. Tetapi mahasiswanya banyak yang Perempuan. malah. Benar sih Pak. Mahasiswa perempuan. Iya ya. Jadi kegiatan dosen sekarang masih mengisi dapodik juga ya Pak ya? Iya, masih mengisi dapodik. Terus juga yang paling dosen kita ini walaupun memang dibilang mungkin masih muda, tetapi mungkin Mbak Ari ini sejarahnya itu yang cukup tua. Oh iya benar. Ya, cukup tua umurnya, usianya itu. Iya. Bahkan di sekolah-sekolah yang ada di kota Jambi pun itu lulusannya kebanyakan lulusan dari Mbak Ari. Oke, berarti prodi sejarah ini pertama nggak Pak? Iya. Ah, keren tau nggak sih? Paling tua. Berarti prodi sejarah kita ini salah satu prodi pertama yang ada di provinsi Jambi ya Pak ya. Jadi kalian gak ragu juga Pak ya kalau misalnya kuliah di sejarah itu pasti kalian bisa dijamin kalian bakal dapat pekerjaan ya Pak ya. Selain dari guru kalian bisa kerja di museum, dinas pariwisata juga ya Pak. Banyak kalau Apalagi sekarang ada BPCP kan? ya bener Pak. PPCP juga. Bisa juga. Jadi jangan khawatir. Jadi banyak. Jadi Pak, kegiatan mahasiswa ini selain dari sini dari podcast kita ini ada lagi nggak Pak? Ada. Oke. Tapi dia dalam bentuk masuk ke dalam kegiatan HIMA. Oh, mahasiswa. langsung ke Dila aja ya Pak. Nah ini ketua HIMA yang Ketua saat HIMA ini. baru kita Dan nih. Ketika Pak. Putri ya. Iya. Jadi dulu saya jadi ketua HIMA di periode 2021-22. Sekarang digantikan karena kita regenerasi ya Dil. Sekarang ketua himanya dilanjutkan, tugas saya dilanjutkan oleh adik saya itu Dila dari semester 5 angkatan 2020 ya Dil. Angkatan 2020 dan dia melanjutkan periode ini 2022-2023. Oke Dil. Gimana nih kegiatannya, sudah ada kegiatan belum? Kemarin sih di kegiatan kita ke ini ya, kemana? Ke Merangin ya? Oh, Tadi ke Merangin. keren kegiatan study tour ke Merangin. Iya. Oke, berarti oh ya kan karena Dila masih baru ya. Iya. Kegiatan-kegiatan mahasiswa sejarah tuh banyak, ya nggak? Iya. Banyak banget. Kegiatan kita sudah pernah ke Bali ya nggak? Iya. Udah pernah Sampai ke ke Bali. sana. Studi banding. Terus kegiatan apa lagi nih Dil? Dalam waktu dekat ini sih Kak ya. Oke. Mau apalagi nih bentar lagi kan 17-an kan. Tungguin aja tanggal berapa? 20-an ya. Iya, 20-an. Tanggal 20-an bakal ngadain kegiatan edukasi sih. Ke museum sih rencananya. Oke. Tungguin aja. Pantengin terus IG Pantengin terus. @hima sejarah_. Oh, kalian harus lihat terus karena kita bakal mengupdate kegiatan-kegiatan mahasiswa di situ ya Dil. Iya. Oke. Dil, gimana nih rasanya jadi ketua hima sejarah nih? Campur-campur sih Kak. Nano-nano. Nano ya. Yang namanya? Karena dia merasakan seperti saya, Pak. Gimana Dil rasanya? Senang bisa memimpin teman-teman, terus juga pengalaman baru sih Kak. Pengalaman baru, terus Nambah-nambah pengalaman. melanjutkan kegiatan yang sebelumnya gitu ya. Merealisasikan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang belum terrealisasikan sama Kak Putri. Ya. Insya Allah. Insya Allah ya Dila. Tapi Put, kegiatan mereka ini harus dia bisa mendukung prodi gitu. Pasti dong Pak. Berarti hima kita harus selalu koordinasi dia Pak ya dengan prodi. Jadi kita selalu dalam naungan prodi sejarah. Kita bukan dilepas ya Pak ya.
Jadi ada pembina ya Pak ya, Ya, kita ada. mempunyai pembina Hima Sejarah. Sebetulnya nanti kalian nonton saja, nanti ada podcast bersama salah satu dosen kita. Nah itu salah satu dosen kita itu Pak Ulul menjadi pembina Hima Sejarah ya Dil ya. Oke Dil, gimana nih kegiatan Dila sekarang lagi gimana? Kalau sekarang sih karena libur ya, jadi lebih ke ini sih, ke aku juga ini ikut unit kegiatan mahasiswa di dalam naungan seni dan budaya Kak. Oh, Jadi oke. baru-baru ini juga udah ngadain kegiatan nasional Oke. temu teman, dan Oh, juga iya, kemarin iya, iya. alhamdulillahnya Jambi jadi tuan rumah kemarin Kak. Wow, tepuk tangan dong Pak. Tepuk tangan teman-teman. Keren. Salah satunya Dila jadi panitia. Dan juga kebanyakan panitia dari Unbari sih Kak. Wow, keren. Terus gimana Dil? Suasananya dan terus kesannya Dila menjadi salah satu anggota panitia ya. Karena Iya. panitia ini saya lihat kemarin ini kan tamunya dari Nusantara loh Pak. Dari Makassar. Benar. Terus banyak-banyak dari Sabang sampai Merauke, pokoknya ada ya Dil ya. Terus Dila menjadi salah satu koordinir, keren. Iya. Gimana nih rasanya? Seneng dong kemarin Kak, jadi kan tamu-tamu pada dari Nusantara kan Kak ya, banyak kan nambah relasi Kak ya, kenal bukan dari Jambi aja, banyak banget nambah pengalaman, terus juga kenal budaya luar Kak, Oh, oke. beda-beda kan ya. Bener-bener beda-beda emang. Jadi terus selain kegiatan kedepannya mau di 17-an, kegiatan apa lagi nih? Insya Allah bakal study tour ke Jakarta sama Jogja, doain aja. Doain Nah, aja mereka mau nih. ke Monas. Ya soalnya waktu pas 2 tahun yang lalu atau berapa sebelum ada Covid gitu kan. Ya, kita pernah ya Pak ya? Pernah mahasiswa sampai ke Monas itu naik ke atas ke puncaknya paling atas. Wow. Itu. Ya. Tapi ya itu harus ngantri kita. Kita- Ngantri jauh. Gitu. Kalau bisa kita harus udah koordinir dengan orang sana kalau bisa Pak. Sudah waktu kalau yang untuk nanti ini belum, tapi yang sebelumnya memang harus lebih apalagi ya sebelum berangkat itu mungkin berapa bulan harus sudah konfirmasi. Sudah pasti tuh. Iya. Tuh Dil, kamu harus bisa. Saya yakin Dila pasti bisa loh Iya. Pak, pasti. Karena kita di sejarah ini gak lepas nih dari kerjasama ya. Kita selalu kerjasama, senior dan alumni kita Iya. ikatannya masih bagus dan kita punya ikatan ya Pak, ikatan Ada alumni, ikatan keren alumni. tau. Jadi Dil, untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa ini, sama Dila harapannya gimana nih? Harapan aku sih semoga kita tuh makin dikenal loh dengan kegiatan-kegiatan yang bakal kita buat. Oke, biar banyak yang Iya. daftar ya. Harus. Karena kita masih buka pendaftaran ya Pak ya. Iya, masih. Gelombang 3. Gelombang 3. Pokoknya bulan Agustus ini ya Pak masih buka untuk adik-adik dari SMA di Jambi, kota Jambi, terus di provinsi Jambi, terus juga mau dari luar dari manapun mau daftar dibuka ya Pak ya. Dibuka. Secara offline dan Ya, online. Online. Kalau offline-nya di mana ya Pak? Langsung saja datang Ke kampus. Kampus ke Jamtos sudah bisa kan? Oh, ya? di Jamtos ada ya Ya. Pak ya stand kita ya Pak. Stand kita kan ada di Jamtos. Jadi bisa ke Jamtos. Ya. Langsung di situ dibantu sama mahasiswa ya. Kebetulan Unbari juga buka stand di Jamtos ya. Nah, Oke, keren. Oke, lanjut nih. Selain kegiatan dari Himas, ada nggak organisasi dari mahasiswa banyak nggak ikut organisasi? Oh ada, salah satunya nih Febrian. Oke, hai Feb. aduh. Febri, tolong dong suaranya keras ya. Kamu kan Ya. gentleman. Dia nggak sesuai dengan rambut. Oke, gimana nih Feb? Febri ikut kegiatan apa? Kegiatan yang kebetulan saya dari Mapala, Mapala kita ada Oh oke, UKM ya. Iya, baru UKM. Jadi gimana? Febri sekarang jadi sebagai anggota apa? Saya alhamdulillah baru dilantik sebagai anggota tetap. Anggota tetap. Dia ada anggota apa aja sih Feb? Pertama itu kalau dari awal Heeh. ada jantan, itu kan anggota, yang kedua ada anggota muda, Heeh. baru anggota tetap, yang keempat itu berikutnya anggota kehormatan. Oke. Jadi satu langkah lagi ya Feb. Iya, lulus dulu. Harus nih. Jadi kita di Hima Sejarah diwajibkan ya Pak ya
walaupun kalian ikut organisasi tapi kuliah harus tetap. Bener. Gimana nih Feb, kegiatan di Mapala sudah ada kegiatan apa? Kebetulan saya baru mengikuti hari air. Hari air ya seperti edukasi masyarakat tentang lingkungan. Oke. Gimana Febri udah melakukan kegiatan apa yang dari hari air itu? Seperti edukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah tempatnya dan semacamnya. Lingkungan ya, Ya, tentunya lingkungan. Jadi Febri untuk di situ Febri melakukan kegiatan itu di mana? Di Sungai Batanghari, Oh oke, daerah mana itu? di Ancol kan. Oh berarti masih di kota ya? Masih di Oh kota. berarti kegiatan kemarin di kota, di Ancol. Keren. Oke, lanjut nih dari yang sudut sana nih sama-sama gondrong adik saya. Andreza, kegiatan Andreza nih apa? Selain dari Himas, Andreza anggota ya? Iya. Oke. Dari anggota selain dari anggota Himas Sejarah, kegiatan di Himas Sejarah, kegiatan lain apa nih Andreza? Kebetulan saya mengikuti organisasi di luar itu eksternal Oh. yang namanya Oke, berarti kita ini Pak banyak teman-teman kita dari mahasiswa sejarah ini bukan hanya organisasi Ya, internal ya Pak, eksternal. eksternal juga. Jadi ya Universitas Batanghari mempunyai UKM ataupun organisasi internal dan eksternal. Untuk kegiatan di kampus apa aja nih sudah Andreza lakukan? Sudah Andreza ikuti kegiatan-kegiatan kampus dalam naungan Himas Sejarah tentunya. kegiatan kampus di Himas Sejarah banyak. Salah satunya itu pergi ke study tour ke Merangin tadi. Oke. Itu salah satu. Gimana tuh? Si Andreza udah ikut kegiatan study tour kemarin, kalian udah kemana aja? Banyak sih, kayak misalkan salah satunya Prasasti Karangbahi. Oke. Terus yang kedua itu ke rumah tua, Mm-mm. dan yang terakhir itu ke Geopark Merangin. Oke. Kamu kan ketuanya? Ya. Saya mau ngetes aja sih Pak. Dia masih ingat nggak sih Masih sama ingat, ya? kegiatan itu? Ternyata masih ingat. Kalau nggak ingat kelewatan ya Pak ya. Betul. Ya, itu kan rencananya kemarin juga dosen-dosen ya mau ikut ya. Iya benar Pak. Tapi banyak halangan ya Pak ya. gitu kan. Dan juga dosen selalu support kegiatan walaupun tidak langsung turun tangan ya Pak ya, tapi banyak banget bantuan dari dosen. Salah satu contohnya yang selama saya jabat jadi ketua hima ya Pak, bisa membantu saya koordinir. Putri, kamu mau kegiatan di mana? Di Merangin nih Pak, misalnya saya bilang gitu. Oh kamu hubungi ini. Oh, itu langsung aja. Jadi kita teman-teman dari mahasiswa sejarah itu dengan dosen kompak, dengan dosen solid, udah kayak jadi teman. Kalau bercanda beliau udah santai ya Pak ya. Jadi kalian nggak ragu, jangan ragu deh kalau misalnya mau daftar ke Universitas Batanghari, tentunya di Prodi Sejarah. Oke, kegiatan-kegiatan kedepannya Pak, apa nih Pak? Selain untuk studi banding, kegiatan dari Prodi ada nggak Pak? Untuk siapa? Untuk mahasiswa. Ah, Jadi kalau misalnya untuk mahasiswa ini saya sudah konfirmasi sama Dila ya sebagai kelima terkait dengan kegiatan podcast ini. Oh iya. Ya. Jadi saya menyesuaikan dengan visi ya kan, visi misi prodi kita itu kan bisa menciptakan guru yang profesional dalam bidang sejarah dan juga di bidang lainnya. Nah, termasuk saya tadi minta sama Dila program-program yang berkaitan dengan itu. Ya salah satunya nanti lomba gitu. Lomba mungkin bisa jadi lomba untuk menjadi presenter. Oh ya. Karena kan Putri tidak mungkin mau jadi mahasiswa terus. Iya benar. Ya kan? Kalau mau Putri jadi mahasiswa terus ya No. nggak apa-apa. No. Tapi kan Putri nggak mau jadi mahasiswa terus, pasti harus ada penggantinya. Iya, Nah, regenerasi. tadi saya sudah juga kasih tahu sama Dila supaya bisa nanti dibuat event lomba gitu. Oke. Nah, seperti Bagus. kru-kru dan yang lainnya untuk edit video ini, Ya. gitu kan? Itu kan juga perlu nanti regenerasi. Jadi bila buatlah event yang seperti itu ya kan nanti, dan juga untuk menarik masyarakat supaya bisa mengenyam pendidikan di Kumbari ya, jadi saya buat program
program sama Bila itu untuk mengundang sekolah, tapi OSIS-nya, Oh. OSIS dan ya pengurus OSIS gitu kan. Nah, jadi buatlah program untuk 1 tahun ke depan terkait dengan apa ya, kita untuk menarik ya, untuk supaya siswa-siswi yang ada di Kota Jambi ini ya percaya kepada kami yang ada di Prodi Sejarah. Benar, Pak. Untuk selain tadi kan udah kita bahas kegiatan mahasiswa ya Pak, terus kegiatan dosen, terus profesi dosen, dan ternyata dosen sudah mulai lanjut ya Pak ya. Nah, Dan juga ini dosen prodi kita itu dilirik oleh salah satu instansi pemerintah itu untuk bekerjasama. iya ya Pak. Jadi salah satunya kan yang Beraksir. Oh iya iya. Beraksir itu yang bekerjasama untuk membuat buku storyline sejarah Kota Jambi. Jadi kemarin tahun ya 2021 itu sudah siap, di akhir tahun itu sudah siap dan sudah launching kan. Ya, sudah kemarin. sempat kita Potret ya, potret dalam lintas sejarah Kota Kota Jambi. Jambi. Itu salah satu bentuk kerjasama yang artinya prestasi dosen kita, ya dosen-dosen yang ada di prodi yang dipercaya oleh pemerintah Kota Jambi untuk membuat buku tersebut. Dan itu sepertinya akan lanjut karena kalau tidak salah itu akan dibuat diorama. Oke. Diorama dari buku itu yang nanti akan diletakkan di museum di kantor arsip Kota Jambi. Ya kalau dilihat kan mungkin mudah-mudah dibandingkan dengan di prodi lainnya yang ada senior gitu kan, tapi ya dipercaya gitu. Keren, prestasi Iya. selain prestasi dosen, Pak, prestasi mahasiswa gimana Pak? Prestasi mahasiswa sih saya kira cukup membanggakan. Ya, Salah gimana Pak? satunya yang kemarin kita tebo, saya juga tiba-tiba dapat link, Ya. pas saya klik, loh kok sudah nyanyi dia gitu Oh, kan. ya teman saya, Sudah teman nyanyi, saya. siapa nama Aulia Mawada. Ya Aulia Mawada itu sudah nyanyi, saya perhatikan gitu kan, bagus suaranya. Iya Ya, Pak. dan saya cari informasi ternyata dia ikut lomba Lagu Melayu Pak. Ya lagu Melayu untuk yang Kota Jambi ya. Nah, lagu Melayu itu. Alhamdulillah Pak juara. Alhamdulillah dapat juara Iya. dia kan, dapat juara, dan itu salah satu membanggakan juga. Kalau dulu ada juga di tahun yang pokoknya sudah berapa tahun yang lalu, prestasi mahasiswa kita ini bermacam. Ada yang di bidang itu karate, Oh. ya karate ada. Terus juga salah satunya jadi penyanyi, ya penyanyi yang Aulia Mawada itu ada juga. Terus juga ada yang di bidang itu yang akademik, yang mengikuti kegiatan nasional Jalur Rempah. jalur rempah-rempah. Iya, Jalur rempah-rempah yang diadakan di Maluku. Nah, itu sekarang mahasiswanya sedang lanjut S2 juga Wow. di Solo. Oh iya, tahu saya. Nelly Febrianti. Jadi salah satu yang dari Kota Jambi ini maksudnya dia yang terpilih. Gitu. Wow, keren. Dan dia terpilih dan akhirnya dia sampai di sana pun dia hubungin, wah Pak ternyata mengikuti jalur sungai yang ada di sana sampai menyusuri, oh seperti inilah katanya. Dia cerita sih panjang lebar itu kan. Nah alhamdulillah lah dia akhirnya juga mau melanjutkan, tertarik mungkin, dan saya bilang kalau misalkan kamu lulus silahkan, kalau memang mau ngajar gitu kan, Iya Pak. bantu di Bari gitu, karena sayang. Iya benar-benar. Lebih baik dia walaupun dia keluarnya dari Unbari, dia harus tetap di Unbari nih Unbari. karena banyak adik-adiknya Seperti saya lah, kan alumni Iya, oh Unbari. Bapak jadi alumni Unbari ya Pak? Ya, makanya kalau yang sudah wisuda, ya yang sudah wisuda itu manggilnya itu Mas gitu. Oh kan. iya. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin karena alma maternya sama. Oke. Jadi selain itu Pak ada lagi nggak Pak dari mahasiswa sejarah juga? Oh ya, saya mau nambahkan Pak. Ya.
saya sendiri pernah menjadi salah satu panitia ya Pak ya di Pekan Kebudayaan Nasional. Ini kegiatan nasional Pak. Jadi kita pernah ditampilkan di CNN kalau nggak salah. Itu ditampilkan secara live itu kegiatan itu tersebut Pak. Keren sih kalian di sejarah, kalian bisa kuliah di sejarah ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang menanti ya Pak. Karena sekarang Jambi sekarang lagi booming tentang kebudayaan. Nggak lama dari ini kita ada acara kenduri ya. Nah kemarin pembukaan di depan rumah gubernur. Nah terus teman-teman ini banyak yang daftar untuk jadi panitia ya, panitia acara kegiatan ekspedisi Batanghari. Ya yang kemarin saya ada kasih Ya. undangannya link itu kan sama si Bila, silakanlah diikuti sama mahasiswa gitu ya. Saya koordinir adik-adik saya, pastikan mereka ikut itu Pak. Karena kegiatan itu bagus Pak. Iya. Pengalamannya itu yang memang harus di-build. Kalian kuliah di sejarah ini bukan hanya kuliah di dalam ruangan ya Pak ya? Bukan, ya. Kita kuliah bisa ke outdoor tahu. Kemana aja Pak? Contohnya Pak? Ke Candi Muara Jambi, dan Terus? terus juga ke museum. Oh ya. Ya, ke museum itu mungkin tidak terhitung lagi. Gitu ya. Gimana Dil? Dila mungkin yang sama dosen, apalagi dosen kita ada salah satu yang di sana kan. Oh iya iya. Pak Ujang Haryadi yang kadang kuliahnya di museum gitu ya. Itu sebetulnya sangat menarik, satu metode yang sangat bagus untuk mahasiswa. Jadi gimana Dil? Rasanya bisa kuliah, teman-teman juga nih bisa kuliah di outdoor, maksudnya kuliah luar dari Universitas Batanghari, kuliahnya tuh di museum tuh gimana rasanya? Seneng, gak jenuh kitanya kan. Oke. Bisa langsung ke lapangan, Bener ya? bisa belajar di lapangan. Kan banyak tuh di Jambi ada berapa museum Pak ya? Ada dari Museum Siginjai, Museum Gentala, Museum Perjuangan. Oh, terus museum Dikasihin sekarang Iya. baru ya Pak? Oh, iya, baru ya. Pak kemarin. Jadi gimana? Kalian berdua juga kalau kuliah outdoor kan? Sudah ya? Terus kita sering ke Candi Muara Jambi juga ya Pak? Candi Muara Jambi juga. Terus langsung kuliah lapangan. Bukan hanya kuliah aja, kita rekreasi bisa ke Candi Muara Jambi. Terus juga banyak edukasi juga. Terus gimana nih kalian dengan alumni? Udah gimana? Udah ngerasain nggak dengan alumni secara informasi ya Pak ya? Karena alumni kita ini bisa membantu kita dalam ruang pekerjaan ya Pak. Karena kita dengan komunikasi dengan alumni itu baik. Gimana nih kalau saya kan sudah demisioner ya Pak ya. Gimana kalau Dila sekarang menjabatkan diri sebagai ketua HIMA, sudah gimana dengan komunikasi dengan alumni? Kalau komunikasi dengan alumni harus juga ya, karena penting ya untuk kita kan, karena mereka duluan kali ya yang ngerasain gitu loh. Terus garam gitu. ya sih. Terus habis itu kalau untuk komunikasi sama alumni sih baru sama kakak sih. Oh ya. Terus satu lagi ya Bang Sunari ya. Iya. Oke. Terus si Febri gimana? Ini kan Febri secara anggota Mapala ya, anggota Mapala. Ini gimana kalau dengan alumni? Kating-kating utama abang-abang senior itu penting kan, sangat penting dijaga baiknya komunikasi antara kami selaku adik dengan abang-abang dan kakak. Karena memang benar kata Kak Dila tadi, mereka lebih dulu daripada saya, daripada dan menurut saya menjadi tugas mereka tugas mereka untuk mengajari kami selaku adik-adik. Ya, menggiring juga ya. Untuk mengajari kami. Oke. Sepertinya banyak banget nih tentang dari mahasiswa sejarah. Untuk kalian yang mau tahu tentang sejarah, mahasiswa sejarah ya Pak, come on dong, langsung aja kalian daftarkan diri kalian ya Pak ya, menjadi mahasiswa sejarah. Karena banyak banget pengalaman yang bakal ada di sini, maupun dari kegiatan nasional, provinsi, terus kegiatan antar kampus. Nah itu keren banget. Jangan lupa
kalian IG-nya ya. iya Pak, pantengin terus IG-nya. Di sini di bawah ini bakal kayak kita terterakan untuk name ID ya, ID Instagram kita @himasejarah_. Iya. Nah, dan juga jangan lupa untuk kalian tonton terus podcast Potret Kampus. Kalian klik aja channel YouTube-nya ada di termasuk di Instagram saya yang bagian kenal, terus juga di Instagram Potret Kampus. Jangan lupa di bawah sini nanti kalian klik aja linknya ya Pak ya. Kalian klik aja linknya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jangan lupa untuk ditonton terus dan jangan lupa untuk di share. Oke, terima kasih banyak untuk Iya, teman-teman dan sama-sama, Bapak. Putri. Terima kasih, dan kalian nanti tonton aja, nanti kita bakal berbincang bersama dosen kita, salah satu dosen ya Pak ya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan sampai jumpa.